Bantu kemerdekaan Papua. Diam-diam Filipina pasok senjata ke KKB. Polda Sulawesi Utara atau Sulut meringkus 2 tersangka penyelundupan senjata api dan amunisi ilegal dari Filipina ke Indonesia. Kedua tersangka berinisial OM dan FM. Mereka ditangkap di 2 lokasi berbeda. Dari hasil penyelidikan awal, polisi menduga bahwa senjata tersebut akan diselundupkan ke Papua. Kami akan terus mendalami dan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait apakah senjata api maupun amunisi ini akan dibawa ke Papua atau daerah lain, kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Jules Abraham, kepada wartawan. Ia menyebutkan bahwa kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kepentingan penyelundupan senjata ilegal tersebut. Jules belum dapat menyimpulkan bahwa senjata diperuntukkan bagi kegiatan terorisme. Pengungkapan kasus berawal dari penangkapan tersangka berinisial OM di Kabupaten Minahasa Utara. Polisi menggeledah tersangka dan menemukan 1 pucuk senjata api semi otomatis jenis UZI dan 15 butir amunisi kaliber 9 mm. Pengembangan pun dilakukan hingga berujung pada penangkapan tersangka kedua berinisial FM. Dari penangkapan itu, ditemukan lokasi penyimpanan senpi di area perkebunan di wilayah Kecamatan Tamako, Sulawesi Utara. Polisi menemukan senjata api di dalam galian tanah. Dan setelah dilakukan penggalian tanah, ditemukan barang bukti berupa 5 pucuk senjata api semi otomatis jenis UZI, jelasnya. Setelah pengembangan kasus dilakukan, keesokan harinya polisi menemukan senjata api jenis yang sama disimpan di speaker aktif milik warga di wilayah Kepulauan Sagihe. Tim gabungan Polda Sulut, Polres Minahasa Utara, dan Polres Kepulauan Sagihe menemukan lagi 2 pucuk senjata api semi otomatis jenis UZI yang tersimpan di dalam kotak speaker aktif di rumah seorang warga Tambah Dia. Dari operasi tersebut, polisi menyita total 8 pucuk senjata api semi otomatis jenis UZI, kemudian 40 butir amunisi senjata api kaliber 9 mm, 2 buku rekening bank BRI, dan 2 unit handphone. Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak secara ilegal atau tanpa izin yang sah, dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara paling lama 20 tahun. Pembasmian KKB dimulai. Kawasan segitiga hitam KKB jadi sasaran utama TNI. Inilah kawasan segitiga hitam yang menjadi markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Satgas dari prajurit TNI pun telah dikerahkan ke Tanah Mutiara Hitam untuk menumpas OPM. Kawasan yang disebut segitiga hitam menjadi fokus prajurit untuk memberantas KKB. Mengingat di kawasan tersebut merupakan sarang kelompok-kelompok terbengis. Lantas di manakah wilayah yang disebut segitiga hitam itu? Polda Papua mengungkapkan kalau pihaknya menemukan adanya 3 kabupaten yang kini dikuasai KKB Papua secara kejam. Dikutip dari gri.id, dari Antara News, 3 kabupaten di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Lani Jaya, dijuluki sebagai jalur segitiga hitam karena selalu dikuasai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Lani Jaya adalah kabupaten yang terletak di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Topografi wilayah ketiga kabupaten itu nyaris sama, yakni berbukit dan memiliki banyak lembah. Tanahnya subur, masyarakat setempat selalu memanfaatkan tanah di daerah itu untuk bercocok tanam, khususnya umbi-umbian. Kabupaten Lani Jaya dan Puncak merupakan 2 kabupaten pemekaran pada tahun 2008. Selanjutnya, Kabupaten Lani Jaya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya. Sementara Kabupaten Puncak merupakan pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya. Transportasi ketiga kabupaten ini dengan menggunakan transportasi udara atau pesawat berbadan kecil. Selain menggunakan pesawat berbadan kecil, ketiga kabupaten tersebut bisa dilalui jalur darat dari Wamena Kabupaten Jayawijaya. Untuk ke Lani Jaya misalnya, dari Wamena bisa ditempuh dengan perjalanan 4 jam. Sementara dari Wamena ke Puncak Jaya
dapat ditempuh selama 12 jam. Jalur-jalur ini juga hanya bisa ditempuh dengan mobil khusus yang memiliki double gardan, atau masyarakat setempat menyebutkan dengan mobil strada atau Hilux. Sepanjang perjalanan ke Lanijaya ataupun ke Puncak Jaya disuguhi dengan pemandangan yang elok, udara pegunungan yang sejuk, dan tak jarang jalur-jalur ini berkabut karena terletak di ketinggian. Kami selalu berjalan beriringan jika ada suatu kejadian penembakan atau kekerasan lainnya di jalur ini, kata Amiruddin, salah satu sopir Wamena Puncak Jaya, ketika dikonfirmasi dari Jayapura. Tak jarang untuk melewati jalur ini, sejumlah angkutan antar kabupaten dikawal oleh aparat keamanan. Ada juga jalur-jalur tertentu yang harus dilalui dengan kecepatan tinggi untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, seperti penembakan atau kekerasan lain yang biasa dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB, tambah Amiruddin. Tak heran jika 3 kabupaten itu dijuluki sebagai segitiga hitam oleh kepolisian daerah Papua. Ini dikarenakan banyaknya kasus penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Di Lanijaya misalnya, KKB dikuasai oleh Puron Wenda dan Enden Wanimbo. Lalu di Kabupaten Puncak Jaya, KKB dikuasai oleh beberapa kelompok yakni Goliat Tabuni dan juga kelompok Yambi, pimpinan Lekaga Tengah Mati Telenggen dan Kalenap Murib. Kelompok Yambi ini yang diduga selalu menyeberang ke wilayah Kabupaten Puncak dan melakukan aksi penembakan dan kekerasan di sana, kata Kapolda Papua. Polda Papua mengklaim bahwa yang sering melakukan aksi kekerasan di tanah Papua tak ada hubungannya dengan suatu organisasi. Kepentingan KKB ini adalah untuk mempertahankan sebagai kelompok pengacau dan ingin tetap menunjukkan eksistensi dengan merampas senjata, menganiaya, membunuh serta melakukan kekerasan. Sudah ada 3 catatan penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Ini tak bisa lagi dibiarkan dan harus ditindak tegas, kata Kapolda. Operasi khusus menyikapi aksi penembakan yang dilakukan KKB. Polda Papua berencana membuat operasi khusus penegakan hukum di 3 kabupaten yang dijuluki segitiga hitam tersebut. Operasi yang dimaksud hampir sama dengan operasi yang saat ini sedang berlangsung di Poso. Apalagi pasca kejadian di distrik Sinak yang menyebabkan 4 karyawan PT Modern Group tewas tertembak oleh KKB, membuat Menko Polhukam langsung angkat bicara bahwa daerah Puncak dan sekitarnya akan dijadikan daerah operasi khusus seperti di Poso. Kejadian penembakan dan pembunuhan sudah kerap terjadi di daerah segitiga hitam. Operasi seperti di Poso memang kami butuhkan untuk mengejar dan mempersempit ruang gerak KKB, ujarnya. Pasca kejadian penembakan di distrik Sinak, Polda Papua juga meminta Komnas HAM untuk menyikapi lebih dalam kasus ini. Apalagi korban adalah masyarakat sipil yang merupakan pekerja jalan yang sedang melakukan proyek jalan Trans Papua, Sinak Mulia. Komnas HAM ini selalu bicara tentang hak asasi manusia, dan saat ini ada kejadian dengan korban masyarakat sipil. Silahkan Komnas HAM mengartikan hal ini, ujarnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.